Kalau para ulama ya tahlil. Mengapa tahlil? Karena tahlil itu tujuannya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati perintah Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi sebelumnya yang meninggal dunia, akan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Ayat ini memuji orang yang mendoakan orang mati. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Tahlil mendoakan orang mati berarti tahlilan hukumnya sunnah. Kira-kira masuk akal mana yang ini dengan yang tadi? Kira-kira kan masuk akal ini kan. Ada yang tanya, Kiai, itu kan mendoakan. Terus tahlil itu kan baca zikir. Mana doanya? Loh, berarti kamu gak paham. Doa itu ada levelnya saudara. Ada 3 level. Level pertama, doa yang paling ampuh itu baca Quran. Orang baca Quran itu gak perlu doa, karena baca Quran sudah doa. Itu orang baca Quran. Makanya di dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku, maksudnya Al-Quran, sampai gak sempat memohon kepadaku, akan saya kasih yang paling baik yang aku kasihkan pada orang yang meminta. Artinya apa? Orang sibuk baca Quran gak perlu baca doa. Orang sibuk ekonomi banyak baca surat Waqiah. Orang sibuk galau baca surat Ad-Dukhan. Orang sibuk hajat banyak baca surat Yasin. Orang gak laku-laku jodoh baca surat Ar-Rahman. Lengkap saudara baca Quran. Doanya apa? Nah, jangan tanya doanya, itu doa Quran. Ini doa yang level pertama. Level kedua, zikir selain Al-Quran. Baca tahlil, baca la ilaha illallah, baca subhanallah. Itu doa. Itu level kedua. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi Musa minta amalan kepada Allah. Ya Allah, minta amalan, doa, minta doa yang gak pernah engkau berikan kepada siapapun. Nabi Musa ini minta amalan khusus kepada Allah. Kan biasanya begitu kan ya. Kadang-kadang orang datang pada saya, Kiai minta amalan. Amalan apa? Kira-kira gak pernah diberikan pada orang lain. Ya kalau gak ada gak punya saya. Minta amalan khusus. Ternyata Nabi Musa gitu juga dulu. Minta amalan khusus. Ternyata apa? Musa, kalau kamu minta doa khusus, kamu baca la ilaha illallah. Disuruh baca la ilaha illallah. Nabi Musa terkejut. Ya Allah, semua hamba-Mu baca ini. Saya minta yang gak pernah dikasihkan pada yang lain. Lalu kata Allah apa? Musa, kamu ini minta yang mana? Seandainya la ilaha illallah ini ditimbang, ditaruh satu piringan timbangan, piringan satunya ditaruh langit dan bumi, masih lebih berat la ilaha illallah. Ini doa paling ampuh. Artinya apa? La ilaha illallah itu doa paling ampuh. Makanya kita kalau habis sholat kan baca zikir. Pertama apa? Subhanallah. Setelah itu alhamdulillah. Setelah itu Allahu Akbar. Baru kemudian afdhalul zikir. Cuma masjid sekarang pendek-pendek zikirnya. Kadang nggak sampai afdhalul zikri.
Mengapa pendek-pendek? Imamnya pengertian, takut malu ditinggal jamaah. Di masjid sekarang, kalau dulu panjang-panjang. Saya pernah ya entah di Riau di mana, sholat berjamaah. Imamnya itu baca zikir cepat-cepat, pendek sekali. Loh kok pendek? Ternyata jamaahnya turun semua, dan imamnya gak menoleh ke kiri ke kanan, tetap menghadap kiblat. Ini kenapa gak menghadap kanan? Ternyata imamnya ngasih kesempatan biar jamaahnya gak malu turun duluan. Dia zikirnya nyaring, akhirnya saya gak turun biar ada yang amin di belakangnya. Kasihan imamnya, sudah baca doa dikeraskan gak ada yang amin. Dah saya aja yang amin. Setelah itu salaman ke saya, imamnya senyum sama cium tangan ke saya, mungkin terima kasih karena saya mengaminkan. Habis itu saya ceramah di situ, saya ceritakan, ketawa semua di tempat itu. Jadi baca zikir ini doa level kedua, saudara. Yang doa level ketiga bagaimana? Allahumma, Allah saya minta gini gini. Itu level ketiga, artinya paling rendah. Ya kita aja gitu juga, saudara. Kalau diminta langsung terang-terangan, kadang kan nggak ngasih kan. Ada teman, ada kawan atau orang lalu datang minta uangnya, jengkel. Tapi kalau datang langsung muji-muji kita, artinya minta level kedua, bukan level ketiga. Biasanya langsung ngasih. Ya apa? Ada kawan datang sama kita, begitu jumpa langsung ngomong, wah kamu tambah ganteng. Kira-kira senang apa enggak? Lah masa rek tambah ganteng? Iya, awet muda, padahal wis putih semua itu. Banyak. Iya, pasti kamu banyak uangnya. Oh berarti minta uang. Kita ini ngasih gak keberatan habis itu. Ayo yuk ke warung-warung, ditaktir saudara. Mengapa? Karena permintaannya level kedua. Ini amalan namanya. Artinya apa? Di dalam tahlil itu lengkap. Ada yang doanya Al-Quran ada. Kan ada di tahlil itu. Kadang baca Yasin dulu. Setelah baca Yasin, baca surat Ikhlas ya, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Lalu setelah itu baca zikir. Baru kemudian level ketiga Allahumma. Ini lengkap saudara. Artinya apa? Ajaran-ajaran guru-guru kita dari ulama mazhab dulu, jangan dikira gak ada dalil. Itu dalilnya kalau diterangkan masuk akal, masuk hati, enak perut. Kita ini pulang langsung damai dengan orang lain kalau mendengar dari ulama mazhab. Kadang-kadang pertanyaannya belum puas, Kiai, ada enggak contohnya Rasulullah mendoakan orang mati pakai zikir? Kalau ada orang tanya begitu, kita tanya balik sama dia, wani piro? Apa wani piro itu? Berani berapa? Kan begitu. Jangan dikira gak ada. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Kiai Jawa, bukan Buya dari Sumatera, bukan Abu dari Aceh, bukan Tuan Guru dari Nusa Tenggara Barat, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Di mana? Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada saat beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah pergi ramai-ramai takziah bersama para sahabat.
falamma shalla alaihi Rasulullah SAW thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrik. Rasulullah gak langsung pergi, tapi masih duduk-duduk di atas kuburan. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca takbir. Satu riwayat summa qala la ilaha illallah. Rasulullah baca tahlil, para sahabat baca, lama bacanya. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qilalah. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, kenapa tadi baca subhanallah, baca takbir, baca tahlil? Kenapa? Ternyata apa? Jawaban Rasulullah mengejutkan saudara. Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Bayangkan ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana kira-kira? Kira-kira ini orang soleh saudara dijepit kuburan. Saudara siap gak dibacakan tahlil? Siap? Hah? Gak siap saudara, karena kita gak ada yang bilang soleh. Kalau gak percaya, kalau saudara ada yang soleh, suruh tanyakan sama istrinya. Ada yang bilang, ada yang istrinya bilang suaminya soleh di sini. Ada. Ditambah saksi mertuanya, ada.